berdiri sebuah usaha penelitian dan produksi sari kedelai yang dipelopori oleh Bapak Saiful Muslim. Berawal dari semangat menghadirkan minuman sehat bagi masyarakat, sari kedelai ini menjadi salah satu produk unggulan daerah. Penelitian dan inovasi yang dilakukan sejak 2017 membuktikan bahwa sari kedelai higienis tanpa pengawet dapat menjadi pilihan minuman sehat bagi masyarakat. Dari Karangketuk Pasuruan untuk Indonesia yang lebih sehat. Di masyarakat itu dibilang susu kedelai, tapi ini tidak pakai susu, makanya dikasih nama sari kedelai. Bahannya utama ya kedelai sama air, itu bahan utama, yang lain tambahan seperti gula, garam, atau daun pandan. Nah, terus ada perisai rasa, misalnya rasa stroberi, rasa coklat atau rasa melon. Ini yang lain kan juga ada banyak. Tapi untuk saya cuma bikin varia 3, 4 sama original. Kalau pembuatannya kedelai itu dicuci bersih, setelah itu direndam kurang lebih 5 jam. Setelah direndam 5 jam, istilahnya orang Jawa itu dibilas. Kalau kita dibersihkan ya, biar bersih kembali sebagai air mengalir. Setelah halus, kita saring, ambil sarinya. Setelah diambil sarinya, kita masak sampai mendidih. Sampai mendidih kurang lebih itu 100 derajat Celcius. Nah, dari keterangan saya tadi itu mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Mohon izin ya Bapak. Ya. Jadi kita di sini juga ingin tahu tentang produksi yang selama ini sudah Bapak kembangkan gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini kayak sejak kapan usaha sari kedelai ini dimulai? Oh iya, ya memang saya nggak bercerita sejak awal tadi ya. Kalau persisnya, kalau tahunnya itu tahun 2014. Iya, di nomor kedua, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk terus menjalankan bisnis sari kedelai ini, Pak? Motivasi saya ya pertama itu untuk biaya anak sekolah, belajar pendidikan. Itu. Yang kedua ya untuk keluarga, kehidupan keluarga. Nah, kalau boleh tahu manfaat dari susu kedelai ini sendiri buat kesehatan tuh apa? Waduh, bagus sekali. Loh, saya dengarnya itu manfaatnya susu sari kedelai itu dari radio di waktu itu saya nunggu orang sakit di rumah sakit Purut. Itu di radio rumah sakit itu dari hasil penelitian dokter di Amerika Serikat, ini susu kedelai bisa menurunkan kolesterol, bisa memperbaiki pencernaan gitu. Salah satunya
Mungkin kalau sampean bisa lihat sendiri, sampean lebih baik. Terus kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak biasanya untuk menjaga kebersihan peralatan saat memproduksi susu kedelai? Sari kedelai. Saya setiap alat sebelum dan sesudahnya saya bersihkan. Tadi misalnya kita mau produksi ya. Tempat itu saya cuci, saya bersihkan, setelah bersihkan airnya istilah Jawa itu atus ya, baru saya pakai. Setelah selesai juga seperti itu saya bersihkan. Saya berikan bersih, setelah bersih dibilas dengan air bersih lagi, baru saya tempatkan di tempatnya. Tapi itu pun ya masih kurang apa istilahnya, kurang aman. Masalahnya nggak ada ning pabrik kan tempat seperti itu dibuatkan almari sendiri. Iya. Itu kita nggak pakai almari untuk tempat peralatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan terhadap ampas kedelai setelah dilakukannya proses produksi? Ampas kedelai. Pakai makanan ternak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jadi sudah berapa setiap produksi itu berapa banyak gitu Pak? Satu kali produksi yang dihasilkan itu berapa? Kita tidak mengukur kemasannya, tapi mengukurnya dari kedelai ya, dari liter, dari kilo. Misalnya kalau kita dibuat rata-rata itu paling 8 kilo. Kedelainya itu kurang lebih 8 kilo. Kita itu kalau misalnya ada pesanan kan bisa lebih gitu. Kalau nggak ada pesanan ya 8 kilo itu. Kalau seperti musim penghujan ini turun sampai 5 kilo. Kalau 5 kilo itu biasanya jadi berapa botol? 1 kilo jadi 45 botol. Banyak ya. Iya, kan ini kan ukuran 330 ml. Itu jadi 45 botol. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya wawancara dengan teman-teman. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin